Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah taala kita akan lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Al-Usratu As-Sa'idah, keluarga bahagia, yang ditulis oleh Syekh Abdul Azim Badawi hafizahullahu taala. Dan malam hari ini adalah merupakan pertemuan yang kedua, dan kita masih membahas muqaddimah yang disampaikan oleh penulis. Kata beliau, fa'aqulu wabillahi ta'ala at-taufiq. Saya katakan, dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, memohon taufik. Kata beliau, al-usratu as-sa'idah, keluarga yang bahagia, adalah usratun usisa bunyanuhu ala taqwa, adalah keluarga yang dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dia menikah karena dalam rangka menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla, menjaga dirinya dari perbuatan yang tercela. Fa'asana rajulu ikhtiyar al-mar'ati fakhtara lidiniha. Seorang laki-laki yang baik adalah yang pandai dalam memilih pasangan hidupnya, yang pandai memilih istrinya. Fakhtaraha lidiniha. Ketika dia memilih istri, dia memilih yang memiliki agamanya. Sebagaimana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya menyebutkan, tunkahul al-mar'atu bi arba'. Wanita dinikahi karena 4 faktor. Lidiniha, karena agamanya. Walimaliha, karena hartanya. Walinasabiha, karena keturunannya. Kemudian karena yang berikutnya adalah karena lijamaliha, karena kecantikannya. Kemudian setelah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadfar bidati din. Pilihlah istri atau seorang suami yang memiliki agamanya. Para ulama menyebutkan sifat-sifat wanita yang memiliki agama. Yang pertama adalah husnul i'tiqad. Wanita atau laki-laki yang baik akidahnya. Jadi kalau ingin menikah, pilih wanita yang baik akidahnya. Jangan sampai memilih pasangan yang rusak akidahnya. Nah, dari wanita-wanita Syiah misalnya, karena akidah mereka adalah akidah yang rusak, mencaci maki para sahabat, mencaci maki, menghina istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan menikah dengan wanita dari orang-orang memiliki pemikiran khawarij. Nah,
Demikian juga wanita-wanita, demikian juga laki-laki yang memiliki akidah dan keyakinan yang menyimpang. Karena itu akan berpengaruh. Akan berpengaruh dengan agama seseorang. Karena seseorang itu bergantung dengan siapa, dia selalu bersama dengannya. Maka dia akan berubah dengan pasangannya. Dahulu dikisahkan tentang Imran bin Hittan, itu seorang ulama ahlu sunnah wal jamaah. Dia menikah dengan seorang wanita yang cantik, jelita, tapi dia memiliki pemikiran yang menyimpang, pemikiran khawarij. Tapi dengan pedenya dia mengatakan, aku menikah dengannya, nanti aku akan merubah pemahaman dan keyakinannya. Tetapi apa yang terjadi setelah dia menikah? Bukan istrinya yang berubah mengikuti dia, tapi justru dia yang terpengaruh dengan pemikiran dan pemahaman istrinya. Jadi pilih orang atau istri atau suami yang akidahnya baik. Yang berikutnya adalah sifat yang kedua adalah yang mentaati suami dan dia tidak durhaka kepada suami apabila suami menyuruh dia kepada kebaikan. Kemudian wanita yang memiliki agama itu adalah wanita yang membantu suaminya di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri yang selalu menyuruh suaminya untuk melakukan ketaatan, menyuruh salat, menyuruh berbuat baik, dan mencegah, melarang dia dari hal-hal yang diharamkan, atau dari sesuatu yang diharamkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wanita zatuddin yang memiliki agama ini adalah sifat yang keempat adalah wanita yang salihah. Dan di antara ciri wanita yang saleh itu adalah yang dia itu selalu menunaikan hak suaminya. Nah, yang selalu menunaikan hak suaminya. Nah, baik ketika suami ada ataupun suami ketika dia tidak ada. Yang kedua adalah yang dia itu selalu patuh, taat kepada suaminya. Nah, kemudian wanita yang bagus agamanya adalah wanita yang menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini wanita laki-laki yang terbaik. Dia memilih istri. Dia memilih karena faktor agamanya yang kita sebutkan tadi. Demikian pula sebaliknya seorang istri juga demikian. Wa radiyat bihi zaujan ba'da an radiyat dinahu wa khuluquhu. Seorang wanita dia ridha dengan pasangannya setelah dia ridha dengan agama dan akhlaknya. Wa yassarat alaihi al-mahr, dan dia memudahkan mahar. Memudahkan maharnya, tidak mempersulit dalam urusan mahar. Ada orang terhalang tidak jadi menikah karena apa? Permintaannya terlalu tinggi. Maunya sekian. Kalau menikah siapkan sekitar 100 juta, 200 juta, repot. Nah, jadi wanita yang baik adalah wa yassarat alaihi al-mahr wa la tashukku alaihi. Memudahkan mahar dan tidak memberatkannya. Ini wanita yang baik ini. Nah, dan gak mesti dengan harta. Bahkan disebutkan di dalam sejarah kehidupan manusia, mahar yang paling mahal adalah maharnya siapa? Ummu Sulaim, istri Abu Talha. Ketika Ummu Sulaim ini, ibunda Anas bin Malik radhiyallahu taala anha, hidup menjanda. Dia ditinggalkan suaminya, kemudian pergi meninggal di atas kekufuran. Datang Abu Talha yang ketika itu dia masih kafir. Datang melamar Ummu Sulaim
Tapi selalu ditolak dan ditolak. Kenapa dia ditolak? Karena Abu Talha ini masih musyrik, belum beriman. Menyembah berhala. Setiap kali dia datang melamar, dia tolak dan selalu dinasihatin, wahai Abu Talha, Tuhan yang kau sembah itu adalah Tuhan dari kayu yang dia dipahat, dibuat oleh budak. Kemudian setelah itu kalian sembah. Dia selalu ingatkan. Sampai pada akhirnya dia mengatakan kepada Abu Talha, wahai Abu Talha, engkau ini laki-laki yang sebenarnya tidak layak untuk, tidak pantas untuk ditolak. Kenapa? Pertama, Abu Talha kaya. Kaya sekali Abu Talha itu. Yang kedua, dia memiliki ketampanan. Nah, biasa wanita itu yang dilihat dari laki-laki seberapa banyak duitnya. Makanya ada ungkapan, ada uang abang disayang. Nggak peduli sampean muda atau tua, tua pun nggak masalah. Kalau maharnya 3 miliar, nggak peduli. Muda itu nggak apa-apa. Ya, apalagi sudah tua 70, misalnya 85, 80, nggak apa-apa. Ini kan penting duit. Ketika suami meninggal dunia, karena sudah 80, sudah dekat dengan ajalnya. Ya, kalau dia meninggal dunia, dia akan meninggalkan warisan. Jadilah dia janda kaya. Yang penting duit, ada uang abang disayang, ada begitu. Yang kedua, ada wanita nikah dia nggak apa-apa, dia kira nggak apa-apa. Yang penting tampan, bisa diajak kemana-mana. Ada sebagian orang wanita nggak mau gandengan dengan suaminya, malu. Loh, kok iso? Jawabannya, suamiku nggak enak dipandang, orang api, ya, gantengnya kurang maksimal. Jadi nggak apa-apa. Bahkan ada wanita nggak apa-apa, dia miskin, yang penting dia ganteng. Nanti aku yang menghidupi dia. Aku yang menghidupi dia. Dia nggak perlu memberikan nafkah karena aku sudah kaya. Nah, itu sebagian orang. Beda dengan Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Tetap dengan pendiriannya. Engkau tidak layak ditolak. Dia kaya, tampan, satu kurangnya, engkau laki-laki kafir dan aku wanita muslimah, dan haram hukumnya wanita muslimah menikah dengan wanita-wanita laki-laki kafir. Sampai dia mengatakan, wahai Abu Talha, jika engkau masuk Islam, aku jadikan keislamanmu adalah maharku. Allahu Akbar. Ini mahar yang paling luar biasa, yang dipandang oleh sebagian orang. Apaan? Ya. Jadi kalau engkau masuk Islam, maka keislamanmu aku jadikan ia adalah sebagai maharnya. Allahu Akbar. Nah, jadi ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang wanita ketika dia menikah juga adalah dia menikah dengan seorang laki-laki yang dia itu ridho agamanya dan juga akhlaknya. Ya, jangan sampai salah memilih. Memilih orang yang akhlaknya buruk, temperamen, arogan, kasar, kasihan dia. Ya, dikit-dikit kena tempeleng, kena tonjok, ya, selalu menyakitkan kata-katanya, ya, cacian dan hujatan. Wa yassarat alaihi al-mahra wa lam tashukku 'alaiha wa zuffa ilaihi zifafan syar'iyya. Kemudian dinikahinya dengan pernikahan yang syar'i, muwafiqan li hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahabi.
sesuai dengan petunjuknya Nabi dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ahsana istiqbaliha wa akrama nuzulaha. Demikian juga seorang suami ketika dia menikah, dia menyambut istrinya dengan baik, dia memuliakannya, wa arafa laha haqqaha, dan suami ini pun tahu tentang hak istrinya. Demikian pula sebaliknya, istri juga tahu hak suaminya. Fa huwa la ya'lu jahdan fil ihsani ilaiha, dan dia tidak menyia-nyiakan usaha di dalam berbuat baik kepada istrinya. Wa hiya tatafana fi khidmatihi wal amali ala rahati wa sa'adatihi. Demikian juga istri, dia mengabdikan dirinya untuk melayani dan berusaha untuk suaminya nyaman dan bahagia. Wa in qassarat aw zallat afa anha. Ketika istri ini dia kurang di dalam melayani suaminya, suaminya selalu memaafkannya. Ini selalu memaafkan. Bukan suami yang selalu marah-marah, salah dikit marah. Ya, negur tapi kasar. Ngomongnya kasar. Punya mata enggak kamu? Bisa enggak jalan dengan baik-baik? Taruh di mana matamu? Nah, ini tekanan dia jadinya. Tahan emosinya. Jadi semua harus memaafkan. Mungkin karena kecapean, dia ketiduran sehingga lambat masak. Udah maafkan. Ya, walaupun jika ini bisa beli di warung, kenapa harus dengan marah-marah? Tapi begitulah tabiat kadang laki-laki. Pokoknya kamu harus masak gitu. Lambat selesai. Ya, jadi bukan istri lambat masak kemudian ngambil golok tebas istrinya gara-gara nggak masak. Ya, apalagi kesalahannya itu adalah kesalahan yang kecil itu tadi. Lupa buatkan kopi, ya, lupa buatkan sarapan, ya, lupa nyetrika bajunya. Ini. Wa in qassarat aw zallat, jika dia kurang dalam pelayanan atau mungkin dia terjatuh ke dalam kesalahan, ada mungkin hak kita enggak dipenuhi misalnya, ya, maka dia memaafkannya. Ya wes lah, enggak apa-apa, nanti beli di warung aja. Nah, bisa jadi di warung lebih mahal karena pilihnya rendang gitu. Biasalah orang popo gitu kan. Demikian juga paling sebaliknya, wa in qassara aw zalla, jika seorang suami kurang di dalam memenuhi kewajiban istri atau dia tergelincir, sang istri juga memaafkan suaminya. Ya, bukan dia ngomel dari pagi ketemu pagi, girit panjang dia jadinya. Bangun tidur lanjut sambil kerja ngomel. Gimana mau betah suami? Rumah kayak neraka. Nah, ya, belum masuk neraka beneran aja sudah tersiksa dulu di dunia. Panas apa? Dengan omelan, ocehan istri. Nah, jadi wa in qassara aw zalla afat anhu. Jadi mereka saling maafkan. Istri maafkan suami, suami maafkan. Selesai. Nggak panjang-panjang. Kalau kepanjangan, ya, kalau ketemu cuek gitu kan. Akhirnya apa? Yang tadi kita butuh dengan istri bingung mau ngapain. Istri juga bingung mau pergi belanja, nggak ada duitnya. Mau minta kan? Nanti gue minta dibilangin apa? Itu. Jadi ada masalah udah. Jangan dipanjang kali lebar. Dibuat simpel aja. Kadang-kadang ini memang sulit memang. Angel. Nah, ya kan? Tapi kita berusaha gitu. Duna laumin wala itamin, tanpa celaan, tanpa hujatan.
Kita lihat kesalahan, nggak paham. Matanya merah, tangannya dikepal, mulutnya ngoceh, tangannya gini. Digini, gini, sambil mulutnya juga berbicara. Qadlan ala taubih, apalagi dengan menjelek-jelekan. Gitu. Apalagi dunia rumah tangga itu tidak lepas dari permasalahan. Adanya masalah, Pak. Ya, ada aja saja masalah dari kita atau dari pasangan kita atau dari anak-anak kita. Kadang masalah anak ujung-ujungnya orang tua yang nyambung dari masalah di antara keduanya. Yang satu bela anaknya, satu tegas dengan anaknya. Nah, mamanya bapaknya pingin pukul, mamanya ndak. Bapaknya tuh ngotot, istrinya akhirnya nggak kompak dia. Repot memang kalau nggak kompak. Jadi harus kompak dalam memaafkan. Ya, jangan dendam. Ataupun kalau disimpan udah nggak usah lama-lama. Nah, jadi luna lahu min wala itabin fadlan tawbihi wa ta'nimi wa huma fi dhalika kullihi mujtahidani fi ta'atillah. Dan keduanya berusaha untuk senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah. Berusaha terus hatta la yajida syaitanu ilaihi masabila, sampai syaitan tidak ada jalan untuk menghancurkan keutuhan rumah tangga mereka. Syaitan itu nunggu itu. Ini. Dia tunggu kesempatan untuk menghancurkan rumah tangga seseorang. Maka kedua suami istri berusaha menutup celah. Jadi jangan sampai membiarkan rongga lubang bagi syaitan untuk memecah belah rumah tangga mereka. Memang pas lagi marah benci, tapi ketika amarah itu hilang gara-gara sepele, tapi terjadi perceraian, barulah menyesal. Akhirnya membodoh-bodohkan dirinya sendiri. Bodohnya aku, ya Allah, kenapa? Sehingga fa idza massahum ta'ifat minasyaitani fi sa'atin ghaflatin tadzakkara, sehingga ketika sekelompok dari syaitan menyentuh mereka di suatu waktu, di waktu yang lalai, keduanya segera ingat dan sadar. Nah, mereka sadar untuk memperbaiki, yaitu saling memaafkan di antara mereka. Nah, kemudian yang berikutnya, fa in kana khilafun aw shijarun, apabila terjadi perbedaan dan juga pertengkaran, fa huwa ya'rifu kaifa yuqawwimuha duna dhulmin wala idrarin. Ketika terjadi perselisihan, pertengkaran dalam rumah tangga, seorang suami dia tahu bagaimana cara meluruskan. Dia pandai meluruskan. Mungkin kesalahan dari dirinya, maka dia memperbaikinya. Sudah mungkin istri ngomel, dia diamin aja. Nah, selesai bahan pembicaraannya, dia akan berhenti dengan sendiri. Kalau Anda sambung menyambung dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, nggak bisa habis, Pak. Jadi biarin aja dia, ngoceh itu. Ya. Kalau Anda tidak tahan, keluar tadi. Sebagaimana kita sebutkan, keluar rumah, pergi ke masjid ngaji, tenang. Atau pergi warung bakso, tuku bakso mangan, tenang. Selesai masalah, pulang ke rumah senyum-senyum. Amarah sudah turun. Kalau sudah turun udah enak. Tapi kalau masih tinggi aja sambung terus itu. Pulang dia beli silver queen gitu. Masya Allah. Nih,
Atau pulang dari ATM bawa nih 10 juta. Masya Allah. Ya, tabaddala al-wajhu. Wajahnya lalu berubah. Tadi emosi, lihat duit. Reda. Jadi kalau ada masalah bukan dengan apa kamu? Apalagi istri nggak mau kalah, panjang pak. Dona zulmin wala idrar, tanpa zalim kepada pasangannya, tanpa memberikan mudarat. Ada orang ada masalah, istrinya ditonjok, hilanglah kecantikannya. Ya, gigi depan roboh semua. Ya enggak? Setelah itu dilihat istrinya, loh, kok kamu beda? Kamulah yang membuat aku seperti ini. Baru nyesal dia. Tampak tak? Zalim. Ditonjoknya, ditendangnya, dipukulnya. Ada kan tiba-tiba suami begitu, ada masalah udah, boom. Kepala istrinya di tembok, di lemari, tempeleng bolak-balik. Ya, tempeleng tak bolak-balik ini. Bolak-balik. Belumnya tendangnya. Wa hiya ta'rifu kaifa takhtudahu. Istrinya juga demikian, ketika suaminya lagi marah, atau dia bertikai dengan suaminya, dia tahu cara bagaimana berbicara dengan kekasihnya, suaminya. Ya, suami lagi marah karena dia tahu bagaimana cara mengambil hati suaminya. Bukan dia nantang. Kalau ada nantang panjang. Tapi ketika dihadapi suaminya dengan baik, dia ngomong dengan baik, Mas, aku yang salah, gitu kan. Insya Allah. Ya, atau tiba-tiba dia datang, dia peluk suaminya, dicium suaminya, seketika marah langsung luluh, runtuh, berguguran. Gitu. Ini istri yang luar biasa. Jadi bukan hanya dia bertahan, dia diam aja, nggak ngapa-ngapain. Tapi ketika suaminya lagi marah, kesal dengan dia bicara dengan lembut, kemudian dia datangi suaminya. Dia peluk suaminya, cium suaminya. Begitu seharusnya. Ada suami istri, dia diam aja. Dengar aja suami. Selesai dia diam aja. Habis setelah itu dia boikot suaminya. Lewat suami dicuekin. Malam istri menghadap ke kanan, suami menghadap ke kiri, saling membelakangi. Besok pagi nggak dibuatin kopi, nggak disiapin sarapan. Akhirnya apa? Emosi lanjut terus. Awas kamu, jangan kau minta duit di saya. Ini ada istri yang baik, yang saleh semacam ini. Wa ya ta'rifu kaifa taktubu muddahu. Dia tahu bagaimana bicara, ngobrol sama kekasihnya. Wa taksibu ridhaha, dan dia berusaha untuk mendapatkan keridhaan suaminya. Dia berusaha. Ketika dia lalai di dalam menunaikan hak seorang suami, sampai suaminya marah, dia berusaha bagaimana suaminya ridho dengan dia. Walau bi an tatanazala amma yajibu laha alaihi, meskipun dia harus menurunkan haknya, yang penting suaminya ridho kepadanya. Wes mas, nggak apa-apa ya, bulan ini nggak apa-apa, sampean nggak usah ngasih nafkah buat saya, biar aku aja sendiri. Insya Allah. Suami bilang, pas nih, lagi kere juga. Ngambil kesabaran dalam kesempitan. Nah, jadi sampai dia menurunkan haknya, melepaskan haknya. Tujuannya apa? Litastamirrul hayatu, agar kehidupan rumah tangga ini terus berlanjut.
langgeng awet sampai maut memisahkan dan berjumpa kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kata beliau Syekh Hafizallah, fal usratu sa'idatu usratun ya'rifu fiha kullun minaz zawjaini haqqal akhir. Keluarga yang bahagia itu adalah keluarga yang dimana suami istri ngerti, paham dengan haknya masing-masing. Istri paham hak suami, sebaliknya suami juga paham hak istri. Ketika hak ini dijalankan, ditunaikan masing-masing pasangan tadi, maka insya Allah akan tercipta dalam rumah tangga itu as-sakinatu mawaddatu wal rahmah, ketenangan, kecintaan dan kasih sayang. Tapi kalau tidak ditunaikan hak istri, suami nggak menunaikan hak istrinya, tunggu waktu. Dia nggak kasih nafkah, dia hanya modal apa itu? Ya, modal apa? Yang laki-laki pengangguran nggak ada kerjanya, yang kerja istrinya, modal apa itu? Mau kondok katanya. Tapi aku cari itu. Tadi aku coba mau ngomong juga mau kondok dari awal tadi. Tapi kalau aku buka internet kok kepanjangan mau kondok tuh nggak enak dengarnya. Tapi memang begitu juga sih. Kalau cuma modal itu doang nggak kerja, ya opo. Ini zalim namanya, berdosa suami. Tapi Pak Ustadz, istriku kaya enggak? Meskipun istrinya kaya, banyak duit, kewajiban suami adalah kasih nafkah. Aib bagi seorang suami, dia hanya tahu minum kopi, mangan turu, kemudian dia tidak bekerja, itu aib besar. Kata Nabi, kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqutuhu. Cukup seorang itu dikatakan pendosa ketika dia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggung jawabnya. Dia harus kasih nafkah meskipun istrinya kaya. Kecuali istrinya menurunkan haknya. Dia bilang begini sama suaminya, "Mas, sampean enggak usah kerja, jadi sopir pribadiku aja." Insyaallah. "Mas, biar aku yang nanggung. Aku sudah kaya, aku banyak duit. Untuk apa? Aku tidak ingin bahas kulitmu hirang karena menjadi kuli bangunan," gitu kan. Jadi kalau istrinya melepaskan haknya, ya sudah, berarti nggak ada kewajiban. Tapi kalau istrinya nggak ada mengatakan begitu, jangan Anda membuat keputusan sendiri. Nggak perlu saya cari nafkah, wong bojoku, istriku sudah kaya. Nggak boleh begini, namanya zalim Anda. Jadi demikian. Jadi keluarga yang bahagia itu adalah keluarga yang dimana masing-masing dari pasangan itu ngerti haknya. Istri paham hak suaminya, suami paham hak istrinya. Ya, suami kasih nafkah, kasih tempat tinggal meskipun ngontrak. Ya. Dan juga kasih tempat tinggal, jangan sampai kasih tempat tinggal yang nanti akan terjadi keributan. Seperti tinggal di rumah mertua. Kenapa? Karena tercenderung itu mertua ikut campur dan cenderung akan membela anaknya. Kalau begini repot. Nah, lebih baik tinggal ngontrak. Nah, meskipun ada apa ala kadarnya, itu lebih bahagia. Kemudian yang berikutnya, fal usratu sa'idatu usratun ya'rifu fiha al-walidani haqqal aulad. Keluarga yang bahagia itu adalah keluarga yang dimana orang tua, ayah dan ibu itu ngerti, paham hak anak-anaknya. Jadi anak itu punya hak yang harus ditunaikan. Demikian pula sebaliknya, wa ya'riful auladu haqqal aba. Anak-anak juga harus paham hak orang tua. Bagaimana cara anak itu paham? Sampean ajar. Jangan tahu lahir doang. Hanya mikir makan sekolah. Tapi nggak diajarkan, dididik. Nah, kami orang tua, kewajibanmu sebagai anak begini. Dan kamu sebagai anak, kewajiban kami yang harus kami tunaikan begini dan begini.
sehingga anak itu paham dan ngerti. Ya, anak zaman sekarang banyak durhaka karena banyak orang tua nggak mendidik anaknya, nggak diajarin anaknya. Jadi keluarga yang bahagia itu adalah keluarga yang dimana ya'rifu fiha al-walidani haqqal aulad, yaitu orang tua yang paham, ngerti hak anak-anaknya. Demikian pula sebaliknya, wa ya'riful auladu haqqal aba. Anak-anaknya juga paham, ngerti hak anak bapaknya. Fa alaqatul aba'i bil abna alaqatun taqumu 'alal birri wal 'athfi wal hanani wal itsar. Hubungan ayah dengan anaknya adalah hubungan yang dibangun di atas kebaikan, kelemah lembutan, ya, kasih sayang dan itsar, mendahulukan orang tuanya. Ya. Wa alaqatul abna bil aba, sedangkan hubungan anak dengan orang tuanya adalah hubungan yang dimana dibangun di atas kebaikan dan berbuat baik, serta yaitu memiliki rasa hormat kepada orang tua. Ini jadi anak-anak dia ini orang tua dia baik dengan anaknya, ngomong dengan lembut, mengutamakan anaknya. Sebaliknya juga demikian, anak-anak berbuat baik kepada orang tua, menghormatinya. Sehingga falikulli wahidin fil usrati as-sa'idati makanatun wa makanun. Sehingga masing-masing dari keluarga yang bahagia tadi memiliki posisi dan tempat. Wal kullu qad arafa qadrahu fa waqafa inda haddihi, dan semuanya telah mengetahui kedudukannya sehingga dia berhenti dan berpijak pada batasan-batasnya, sehingga tidak bolak-balik. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, isyaknya berapa lama lagi? 7 menit. Nah, kemudian yang berikutnya ikhwan, wal usratu as-sa'idatu usratun muta'awinatun 'alal birri wat taqwa. Keluarga yang bahagia itu adalah keluarga yang dimana saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Fazauju aunun li zaujihi wa auladi. Seorang suami dan sebagai ayah dia bantu istri dan anaknya. Demikian juga anak membantu ya orang tuanya dan saudara-saudaranya. Ini keluarga yang bahagia. Ya, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya. Jika ada yang lalai diingatkan. Jika ada yang lupa diingatkan. Nah, jadi saling membantu, saling menolong. Jadi bukan hanya satu saja yang masya Allah, yang satu enggak. Ya, jadi saling membantu. Suami ketiduran, istrinya bangun, mas bangun, wes sudah azan. Istri juga ketiduran, dia bangun. Bahkan meskipun pada sholat malamnya. Bahkan kata Nabi sallallahu rahimahullahu imra'atan qama minal laili. Semoga Allah merahmati seorang dia bangun pada malam hari. Kemudian wa aiqadha ahlahu, dia bangunkan istrinya. Jika dia enggan, dia percikkan air pada wajah istrinya supaya dia bangun. Ingat, dipercik, bukan satu ember. Bangun. Selesai besok rumah tangganya. Ya. Demikian juga rahimallahu imra'atan qamat minal laili. Semoga Allah merahmati seorang istri, dia bangun dia pada malam harinya. Ya, wa aiqadat zawjaha. Dia bangunkan suaminya, mas bangun mas, yuk sama-sama. Insyaallah. Jadi muta'awin al birri, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Anaknya juga demikian, diingatkan, dia nasihati, dia tiduran dibangunkan agar semuanya mereka beribadah kepada Allah. Mereka menjadi hamba Allah yang bertakwa.
Ketika sebuah rumah tangga itu beriman, bertakwa kepada Allah, maka apa yang didapatkan? Kecintaan dari Allah. Karena Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Dan ketika orang-orang itu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka segala kesulitan yang mereka alami, yang mereka hadapi akan dimudahkan oleh Allah. Itulah Allah firmankan, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan urusannya itu menjadi mudah. Nah, tapi kalau jauh dari Allah, maka yang terjadi adalah apa? Kesempitan dalam kehidupan, pertengkaran yang tidak akhir, permasalahan yang terus didapatkan. Makanya Allah mengatakan apa? "Faman a'rada an dzikri." Siapa berpaling dari mengingatku, dia tidak lagi bertakwa pada Allah. Maka apa kata Allah? "Fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Baginya kehidupan yang sempit. Kemudian wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Pada hari kiamat nanti kami kumpulkan dia dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah, ya Rabbku, kenapa engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta? Kata Allah, kadzalika atatka ayatuna. Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, namun engkau melupakannya. Maka demikian pula engkau dilupakan, engkau ditinggalkan. Nah, jadi bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kata Syekh terakhir, wa bidzalika, yang dengan demikian itu tahyal usratu sa'idatan fid dunya. Sebuah keluarga akan hidup dengan penuh kebahagiaan di kehidupan dunia ini. Kalau mereka jalankan apa yang kita sebutkan dari pertemuan yang awal dan yang barusan tadi. Jika mereka laksanakan, maka apa? Tahyal usratu sa'idatan fid dunya. Sebuah rumah tangga akan hidup penuh kebahagiaan di kehidupan dunia ini. Wa turjalaha sa'adatu fil akhirah, dan diharapkan pula kebahagiaan itu bukan hanya di akhirat saja, tapi kebahagiaan ini terus berlanjut di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam surat Hud, wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk ata'an ghairu majdzum. Nah, adapun orang-orang yang bahagia, maka mereka berada di surga, mereka kekal di dalamnya. Setelah dia menyebutkan apa yang telah kita bahas, kata beliau, wa ba'du, sesudahnya, adapun sesudahnya, fa hadhihi silsilatun minal khutab alqaituha fi masjidina al-amir nurit tauhid bi qaryatina asy-Shin markaz kutur muhafati al-gharbiyah fil fatrati 6. Inilah silsilah rantai dari khutbah yang kami sampaikan. Jadi ini sebenarnya adalah untaian dari khutbah-khutbah beliau lalu dijadikan kitab. Dan banyak para ulama yang seperti itu. Ada sebuah orang ulama, murid Syekh Albani yang ada di Yordan, sudah meninggal. Namanya Syekh Abul Islam, ya, Toha Abul Islam. Ya, tulisan-tulisannya beliau itu, buku-buku beliau itu banyak dari khutbah-khutbah Jumat beliau. Ya, dan saya punya 2 kitabnya, diantaranya Tabsiratul Anam Tabsiratul Anam fil Hukukil Ibad. Yang kedua adalah Fafirru Aswada'u fil Firari ilallah. Dan ada yang lain lagi, As-Sahabah. Itu kumpulan dari khutbah-khutbah Jumat, kemudian dikumpulkan sehingga menjadi sebuah buku, insyaallah. Sehingga nanti judulnya beda-beda gitu. Ada yang beda-beda atau ada yang sama. Kemudian dia tinggal dirunut saja. Nah, yang aku sampaikan di masjid kami yang makmur Nur Tauhid di sebuah desa namanya Asy-Shin,
markas Kutur di Provinsi Al-Gharbiyah. Nah, Provinsi Al-Gharbiyah. Nah, kemudian setelah itu dia mengatakan terakhir, dan kita waktunya sudah juga habis. Wassallallahu wasallam wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa katabahu, ditulis oleh Abdul Azim Ibnu Badawi hafizahullahu taala. Nah, dari mukaddimah ini membutuhkan dua pertemuan. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita akan mulai membahas satu persatu dari pembahasan ini yang akan diawali dengan ahkamul khitbah, hukum-hukum seputar melamar. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.